Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan kita masih diberikan kesadaran oleh Allah untuk bisa mengakui segala kekhilafan kita. Dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita sampai nanti tiba waktunya kita untuk kembali dan berpulang ke rahmatullah. Bu, seandainya bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan melakukan dengan yang terbaik. Persiapkanlah bulan Sya'ban ini dalam menyambut Ramadan seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa Bu? Bisa, insya Allah. Yuk kita persiapkan diri kita. Bu, Pak. Iya bapaknya ngilang. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ya silakan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri. Saya dari Majelis Taklim As-Sulaiman daerah Sarwa Indah Ciputat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya izin mau curhat. Mungkin kita semua tahu ya, akhir-akhir ini di TV, di media atau di media sosial banyak banget berita pembunuhan. Ya mungkin pembunuhan atau bunuh diri gitu ya. Saya tuh jadi takut ya, parno banget gitu kalau lagi ngeliat berita. Bahkan saya suka skip tapi muncul lagi karena saking seringnya gitu ya Ustadz. Nah kenapa ya hati manusia memang ada yang sebegitu ada gitu ya, sekeras itu. Terus apakah memang pada zaman sekarang itu hati manusia memang sudah sebegitu kerasnya gitu sampai saking seringnya ada di di media sosial yang sudah seliuran yang saat ini kita lihat gitu ya Ustaz. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau membahas tentang peristiwa kekerasannya atau kita yang melihat akhirnya perasaan kita jadi keras, hati kita jadi keras? Mau curhatnya atau ngelihat orang-orangnya yang melakukan tindakan itu? Mungkin orang-orangnya ya. Orang-orangnya ya. Okay. Seperti itu gitu. Iya, baik Bu. Ini curhatan ini Ustadz ya. Silakan Ustadz Abe, fadal. Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Pak, masih hidup. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Memang akhir-akhir ini kita melihat banyak fenomena orang yang semena-mena. Orang yang kadang melakukan sesuatu itu tanpa dengan hati nurani. Tanpa memikirkan kehidupan orang lain. Tanpa memikirkan kebutuhan orang lain, tanpa memikirkan kebahagiaan orang lain, tapi dia ikuti hati yang salah. Benar tidak? Ada satu keterangan, la yu'min la yahdi galbi. Orang yang tidak beriman itu hatinya tidak mendapat hidayah. Maka salah satu yang menjadikan kerusakan pada hati kita, sehingga kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Perkara-perkara yang didatangkan daripada kebencian Allah. Kenapa? Karena memang pada diri orang tersebut tidak ada iman. Sehingga kalau iman itu sudah tidak ada dalam diri kita, empati itu akan hilang. Yang ada adalah apa? Dia hanya berpikir kesenangan dunianya. Dia hanya berpikir kesenangan dirinya. Dia hanya berpikir adalah apa? Sesuatu yang bisa dia lakukan untuk menghidupi dirinya. Dan tanpa dia pikirkan apakah itu baik atau tidak.
Nah ini maka bahayanya kalau kita tidak memiliki iman. Inilah yang kenapa Nabi Muhammad turun ke muka bumi ini untuk menyelamatkan akhlak kita, membangun nilai keimanan dalam diri kita, membangun nilai ketakwaan dalam diri kita agar kita menjadi orang yang selamat. Bukan hanya selamat pada diri kita, tapi mampu menyelamatkan orang lain. Tapi kalau ternyata kita sadar bahwa ini menjadi satu hal yang tidak baik, otomatis berarti di sini ada sesuatu yang salah. Nabi mengatakan akrabul ibad ilallah bisujud. Bahwa dekatnya hamba Allah dengan Allah itu dilihat dari mana? Bisujud, daripada sujudnya. Dan ini menjadi satu tolak ukur seseorang dekat kepada Allah. Tapi kalau dalam keseharian orang tersebut dia enggak sujud, dia enggak sholat, dia enggak ibadah, dia enggak zikir, dia enggak ingat kepada Allah sehingga quswatul qulub, ada keras di hatinya, ini tanda jarak dia dengan Allah amat sangat jauh. Maka cenderung fenomena yang terjadi belakangan ini banyak sekali di antara kita yang ngaku Islam, ngaku iman tapi tidak beriman. Ngaku takwa tapi tidak bertakwa. Ngaku soleh tapi sebenarnya tidak soleh. Ngaku baik sebenarnya tidak baik. Jadi banyak kebohongan-kebohongan yang kita buat menjadikan kita dari orang yang munafik di hadapan Allah. Yuk selamatkan diri kita. Dan kita doakan sebagaimana doa Nabi Muhammad. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita baca doa ini biar Allah turunkan rahmat di hati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, doanya apa Bu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oh nggak ada. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan sama teman-teman yang ada di rumah bisa melalui media sosial. Ya silakan. Udah ada? Ini dia pertanyaannya. Wah, yuk tanya di sini. Assalamualaikum Ustadz, saya sering merasa tidak ikhlas. Kadang kesal saat memberi uang kepada pengamen yang memintanya dengan maksa. Apa saya berdosa Ustadz karena tidak berempati kepada mereka? Silakan Ustadz Kafi. Masya Allah, wah ini biasanya kejadian di minimarket ini. Iya begitu datang Ustadz David nggak ada, tapi begitu pulang prit. Nah itu kan. Itu mah parkiran itu Ustaz. Oh ya pungli ya. Tukang baso, tukang baso. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus pertanyaannya ya. Ini ada kisah nyata begini Bu. Ada satu orang yang dia hidup berkecukupan. Dia punya rumah 2 lantai. Kebetulan dia sedang duduk di depan dan mengintip tetangganya yang rumahnya 1 lantai. Dan rumahnya yang di sampingnya itu begitu sederhana. Ya. Dan juga orang tersebut meraih rezekinya ya dengan apa Bu? Punten, dengan cara ngupasin bawang. Apa Bu? Dan yang ngupas bawang itu udah sepuh-sepuh Bu. Tiba-tiba datanglah seorang, mohon maaf, pengamen. Dengan gagah kekarnya yang masih muda, gonjreng. Ya. Orang kaya tersebut melihat kondisi itu. Dan dia ada di dalam hatinya terbersit. Itu pengamen gak ngeliat apa ya? Itu kan udah tua tetap mau nyari rezeki dengan cara kupasin bawang. Sedangkan dia masih seger buger, laki-laki sehat walafiat. Tapi dia minta. Tapi begitu sang kaya tadi nyinyir begitu Bu. Ternyata apa yang dilakukan oleh sang sederhana tadi, orang yang miskin tadi. Dia ke dalam, dia ngambil uang dan dia kasihlah uang kepada pengamen tersebut. Langsung jelep ke hati orang kaya tersebut. Artinya yang namanya berbagi itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Kapanpun kalau memang waktunya kita ingin berbagi, monggo silahkan. Bahkan dalam Al-Quran, wa atidhal qurba haqqahu. Berikanlah daripada orang-orang ya hak-haknya, membantu orang terdekat dulu. Ada 2 pendapat ulama, orang terdekat di antara kita yang ada di rumah
atau mungkin saudara dan lain sebagainya, atau orang yang benar-benar dekat dengan kita. Contoh, ada orang jatuh dari motor di depan kita, dekat gak dengan kita? Apa yang kita lakuin? Tolong. Iya begitu maksud saya. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kita untuk bersedekah tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, dan kapanpun selagi kita bisa bantu silahkan bantu. Cuman yang jadi problem ini dari sisi pengamennya. Ya, dari sisi yang minta-mintanya. Kalau masih sehat, kalau masih segar, kalau bisa masih mencari rizki, masih muda, silahkan cari jalan mencari rizki. Jangan sampai dengan Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man fataha baba mas'alatin, fatahallahu lahu baba fakrin. Barang siapa yang dia membuka pintu minta-minta, siap-siap Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Tuh, Bu. Atau man sa'ala bi ghairi fakrin, barang siapa yang dia minta-minta tanpa apa? Tanpa dia fakir, maka siap-siap dia akan dibukakan pintu kefakiran. Maka pantas orang-orang yang tersebut itu yang melakukan hal tersebut nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena memang kerjaannya minta-minta. Bu, betul apa enggak? Badannya masih sehat, badannya masih kuat. Kalau orang nyari rizki yang halal tanpa meminta-minta, kira-kira bisa atau enggak? Insya, kecuali kalau udah sepuh, ya udah nggak bisa nyari rizki lagi. Ya monggo, itu namanya fakir. Nah, oleh karena itu, ini kembali lagi ke hati. Masalah sedekah, masalah empati harus kita lihat dengan yang namanya bijak. Jangan sampai kita menjustifikasi bahwa yang ini lebih baik, yang ini enggak lebih baik. Ternyata masing-masing memiliki porsinya. Artinya tak kala kita ingin berbuat kebaikan, ya Bu, jangan nyinyir sama orang. Kalau kita pengen nih misalkan ya ngelihat seperti itu orang ngasih sedekah, kita jangan nyinyirin juga, Bu. Sedekah juga jangan sampai kita pengen dilihat orang, Ustaz David ya. Iya, ini mah bilang nih saya sedekah 1 juta rupiah buat masjid. Iya, tapi tolong ya bilang nama saya nomor 1 disebutnya. Ya hati-hati ya, itu bisa jadi namanya amal-amal kita bisa hilang. Artinya ayo sama-sama kita bentuk ya kepedulian kita terhadap sesama. Karena bukan hanya hablum minallah kita hidup, tapi juga kita hidup hablum minan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Bu, alhamdulillah. Terjawab sudah pertanyaan-pertanyaannya, dan setelah ini kita akan belajar ngaji dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.